Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Hari ini Jumat 25 November 2022. Firman Tuhan untuk kita renungkan sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasi bagi kita, tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah berpikir dan bertanya-tanya di dalam hati, mengapa ada orang baik, orang jujur, orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, juga orang yang baik kepada sesama, tetapi hidupnya sering dirundung oleh pergumulan dan penderitaan. Sementara ada orang fasik, orang jahat dan nyata-nyata sering berbuat dan melakukan dosa, malah hidupnya penuh kemujuran dan keberuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menurut logika manusia dan dunia, kalau orang baik, orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, orang jujur, orang yang tulus, sewajarnya harus mendapat keuntungan atau paling tidak hidupnya tidak dirundung oleh masalah. Dan sebaliknya, orang yang justru terang-terangan sering berbuat dosa dan kejahatan, ya sewajarnya harus mendapat ganjaran, hukuman dan kesakitan dalam hidupnya. Tetapi yang ada, dan mungkin kita pernah bertemu di tengah-tengah kehidupan ini, justru yang sebaliknya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab berbeda dengan apa yang dipahami oleh manusia dan oleh dunia tentang kebaikan, tentang kejujuran, dan dengan tentang penderitaan karena dosa. Menurut Alkitab, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua macam penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan yang memang disebabkan oleh dosa dan kejahatan. Misalnya orang yang melakukan korupsi, akhirnya dia harus dipenjara, bahkan mungkin ada yang dipenjara seumur hidup. Orang yang melakukan tindak pembunuhan misalnya juga akan dihukum, akan dipenjara dan mungkin hukuman mati. Atau orang yang gemar bermain judi yang akhirnya menjadi jatuh miskin. Ini misalnya penderitaan yang disebabkan oleh karena kejahatan dan perbuatan buruk manusia itu sendiri. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk penderitaan yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 20, ada penderitaan bukan karena kejahatan, bukan karena dosa. Memang ada penderitaan karena iman dan karena kebenaran, serta karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi penderitaan jenis yang kedua ini, firman Tuhan berkata bahwa penderitaan yang seperti itu, penderitaan karena iman, penderitaan karena kesetiaan kepada Kristus, itu adalah anugerah atau itu adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Artinya Tuhan mengizinkan orang-orang yang setia, orang-orang yang beriman menderita, agar melalui penderitaan itu anak-anak Tuhan semakin dibentuk jati dirinya, semakin kokoh, semakin tegak berdiri menghadapi segala tantangan zaman, serta memiliki kualitas atau nilai diri yang teruji. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hal itulah renungan hari ini memanggil dan mengajak kita untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit Kristus yang baik. Sebagai orang percaya, ternyata kita dipanggil untuk ikut menderita bersama dan untuk Kristus. Sehingga saudara-saudara, kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan bukan saja untuk menjadi pemberita Injil, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi
penderita Injil. Yang perlu kita renungkan adalah, adakah orang yang mau dipanggil untuk menderita? Siapakah orang yang mau dipanggil untuk siap menderita, merasakan penderitaan, merasakan pergumulan? Mungkin kalau ditanya, siapakah orang yang mau dipanggil untuk kesuksesan, untuk kesenangan, untuk kebahagiaan, untuk keberhasilan? Hampir semua orang mau, tidak ada yang menolak. Tetapi dipanggil untuk penderitaan, untuk ikut menderita, diajak untuk ikut menderita, untuk ikut susah, rasa-rasanya sangat-sangat sulit. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidupnya lah, itulah orang yang siap menderita, bahkan terus setia. Bagaimanapun pergumulan, bagaimanapun kesulitan, bahkan kepahitan yang dialami, karena imannya, karena percayanya kepada Kristus, dia tetap setia sampai akhir. Mengapa demikian? Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menderita, bahkan mati dengan hina di kayu salib untuk kita dan untuk dunia ini. Dia yang maha kaya rela menjadi miskin hanya untuk kita, 2 Korintus 8 ayat 9. Bahkan dia yang maha tinggi, dia yang maha mulia, dia yang ilahi, dia mau dan rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita. Filipi 2 ayat 7. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menderita bersama dan untuk Kristus artinya kita setia sampai akhir, beriman dan percaya kepada Kristus, dan tekun mengerjakan kebenaran dan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di surga, yang memberkati hidup kami, yang juga menjaga kami dalam satu malam ini di pembaringan kami. Kami boleh bangun dan Tuhan memberikan nafas hidup, memberikan kekuatan bagi kami agar kami boleh melangkah, melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami satu hari ini. Tetapi sebelum kami memulainya, kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami menerima dan merenungkan firman Tuhan. Ternyata Tuhan memanggil kami bukan hanya menjadi pemberita Injil, atau juga bukan hanya untuk penikmat Injil, kabar kesukaan, tetapi Tuhan juga memanggil dan mengajak kami untuk menjadi penderita Injil, ikut menderita bersama-sama Kristus dan untuk Kristus. Kami tahu kami tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup, dan tidak ada yang kuat bila kami mengandalkan keberadaan kami, kekuatan kami, kehebatan, bahkan mungkin kekayaan dan kepintaran kami. Tetapi kami hanya mungkin diperkenankan dan terus kuat dan tegak, menderita karena kebenaran, memikul salib, menderita karena Injil. Di tengah-tengah dunia ini, bila kami bersama-sama dengan Roh-Mu dan Roh-Mu yang memimpin kami, dan kami setia memelihara iman kami kepada Kristus yang sudah lebih dahulu menderita mati untuk kami. Teladan penderitaan dan pengorbanan Kristus itulah yang terus mengingatkan dan menyemangati kami agar kami setia sampai akhir untuk memikul salib, memikul iman kami sampai akhirnya. Bapa yang baik, berkati kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami agar kami boleh mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan, agar pekerjaan kami juga menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sukacita bagi kami dan bagi sesama. Kami memohon kemurahan Tuhan untuk terus mencukupkan yang kami butuhkan satu hari ini. Berkati jemaat-Mu, berkati terutama jemaat-Mu yang sedang sakit, yang bergumul. Tuhan tambahkan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Inilah doa dan permohonan kami
Kami serahkan seluruhnya hidup kami, jiwa, pikiran dan raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.